Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam Madani ya. Salam daripada Borneo. Ya, salam daripada 3M Auto Workshop, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Cawangan pertama ya, belakang Mebeng Alam Mesra. Jadi, alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian yang bersifat edukasi, yang bersifat memberi info-info lah. Di mana kita ada satu customer aduannya Preve ni semput dan bukan semput tak, lemau, macam lemas dan bunyi enjin bising dan tidak ada pickup. Jadi itu aduan yang pertama yang kita dengarlah, masalah lemah. Lepas tu ada bunyi bising dekat enjin, dan yang seterusnya di dashboard tu dia keluar cerik Aladin, macam cerik Aladin, macam seolah-olah minyak tu tidak cukup lah. Jadi alhamdulillah seperti biasa, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi perbahasan hari ini adalah satu kereta Preve ya. Preve ini ada dua versi. Satu Preve IAFM di mana dia tidak ada turbo. Satu lagi Preve ada turbo, yaitu Preve CFE yang ada VVT ya. Kita dengar CFE Preve, harus cakap Preve turbo. Sebenarnya Preve ini adalah Preve CFE, yaitu yang ada turbo lah, senang mau paham kan. Jadi apa yang kita mau bahas di sini adalah kenapa orang ini datang. Itulah yang saya nyatakan tadi, keluar logo cerik Aladin, pickup tidak kuat, bunyi bising, dan dipahamkan kereta ini sudah dihantar ke kedai, satu kedai bengkel, saya tidak sebut kedainya, saya tidak bagus kita sebut, dan dimaklumkan dia sudah buat flashing, tapi still masalah itu timbul. Jadi apa yang kita mau bahas di sini, apakah bukti yang menunjukkan video tu dia ada blinking? Kita ada simpan video dia sebelum kita apa-apa kita buat. So kalau kita nampak di sini videonya, mungkin kameramen boleh ke sini ya. Oke. Alright, kita tengok logo cerik Aladin ya. Mungkin kameramen boleh nampak jelas Itulah dia punya blinking lah. Terus dia menyala setia kayak begitu. Itu logo blinking ya. Itu blinking. Ini logo cerik Aladin nih, dia punya fungsi adalah cerik Aladin itu punya oil pressure, yaitu mendeteksi tekanan minyak hitam yang sampai ke semua komponen di atas. Sebab minyak hitam akan disedut dari bawah melalui mikrofon sebagai perantaraan. Mikrofon itu adalah corong ataupun strainer. Lepas itu dia akan melalui satu bahagian di mana sensor pressure oil itu akan detect. Kalau minyak itu kurang naik di atas, dia akan bagi tahu. Dia akan bagi tahu bahwa terdapat masalah tekanan minyak yang kurang, sama ada minyak itu yang kurang ataupun berlaku penyumbatan. Itu suspek kenapa dia blinking. Sama ada minyak cukup tapi dia sumbat, ataupun memang minyak kurang disebabkan leaking. Pun boleh jadi oil pressure itu blinking, ataupun dia kelip-kelip, ataupun dia menyala terus sekiranya minyak terlampau kering. Jadi apa yang menjadi perbahasan hari ini yang cukup menarik, di mana kereta ini adalah Preve turbo, dan kita telah buka dan video-video kereta ini yang setelah di flashing. Mungkin kameramen boleh ke sini sedikit. Ini setelah dia flashing, dan ini dia orang sudah flashing tempat lain, tapi apa yang jadi dia sudah flashing dan dia sudah ganti mikrofon. Nih tetap juga nih, ini mikrofon baru. Nih. Tetap sumbat juga. Dia sudah cuci oil pump, dia cuci oil pump pula, oil sump. Dia sudah cuci ini. Kalau kita nampak dia kotor, ini orang sudah cuci, sudah diantar bengkel lain Nih, tapi dia cuci tidak bersih dan akhirnya dia tersumbat ya. Akhirnya dia tersumbat. Mikrofon sudah tukar tapi bukan yang ori lah. Oke. Ini kita tengok nih. Nih kotoran dia sudah cuci. Kereta ini dia sudah flashing dan dia sudah cuci. Dan mikrofon pun sudah ganti ya, tapi bukan ori lah. Ya, ini dia sudah flashing tapi dia tidak cuci bersih nih crankcase. Jadi sama juga bohong lah. Jadi ini masalahnya sekarang kereta adalah, apa yang kita mau bahas di sini ialah kereta ini sudah dicuci, sudah di flashing, sudah dicuci oil sump-nya. Oil sump ini tempat takungan minyak. So ini sekarang kita sudah cuci bersih. Ini ya, ini sudah cuci bersih ya. Ini kau nampak macam mana kami buat kerja lah ya, alhamdulillah. Jadi kita di 3M ini kalau cuci benda ini mesti mau bersih betul-betul lah. Ini kita sudah bersih. Ini berkilat macam baru Enggak lah baru betul, tapi nampak perbezaan.
Ini kita sudah cuci lah, kasih bersih ya. Kita cuci dia sampai dia betul-betul bersih di bagian sini. Sebab kenapa? Sebab kalau dia tidak bersih nanti kita apa istilahnya nih ya? Keladak lama tuh akan menyumbat balik mikrofon nih. Cuma mikrofon yang ini dia bukan original, yang original ini dia ada proton, dia ada tanda kuning seperti ini. Teman-teman jelas ya? Ini kita akan ganti balik sebab kenapa kita pakai original, dia selalu kalah di bagian sini, getah nih. Kalau sini dia leaking pun ini dia duduk macam begini. Coba kameramen sini dia duduk. Oke, kita duduk begini. Dia duduk sini. Kadang-kadang getah nih mungkin setahun dua dia akan keras dan dia boleh leak di sini. Sebab dia akan sedut, ini minyak. Sini minyak, dia akan sedut, takut getah yang serenda lah. Jadi kita guna yang original sebab dia pun tidak jauh mahal manapun. Sebab beza pun tidak jauh, jadi bagus kita pakai yang original. Jadi kereta ini memang teruk lah, orang ini mungkin tidak servis. Dan dipahamkan kereta ini dia macam mana mau cakap apa? Dia baru beli, dia cakap. Nggak tahu lah betul ke tidak alam. Dan sekarang ini apa yang menjadi masalahnya sekarang? Ya, efeknya kereta ini yang kita takut sekarang ialah kita tengok bahagian di atas nih. Betul-betul kita nampak ya. Coba kameramen kasih flash. Oke, kita tengok dia duduk ini macam. Oke. Dia duduk ini macam. Ini dia ada BBT ya. Kalau yang Preve yang ada BBT dia seperti inilah. Dia seperti ini. Ya. Oke, sekarang ini kita akan contohkan sahaja dami-dami. Kereta ini terlampau teruk. Kalau kita nampaknya, ini walaupun dia sudah flashing tapi keadaan hitam, keladak ni semua, oke. Kita nampak dia. Oke, ini nampak nih. Alright. Kita tengok kawasan mana dia punya SIM, dia punya nih. Coba sini dia. Dia punya ini. Buka dulu. Oke. Alright. Kita nampak nih. Kita buka dulu dia punya kepala nih. So apa jadi kereta ini memang tidak dijaga minyak hitamnya, daripada mungkin bukan salah owner kedua lah. Ini yang owner first mungkin lah masalah. So apa yang kita nampak di kereta ini, apa yang terjadi, minyak tidak boleh naik selain daripada sumbat. Ya. Kita nampak di sini ya. Nah, apa yang jadi di sini kita nampak sini. Apabila minyak tidak naik, apa jadi? Sehingga sekarang ini calar nih. Nampak kameramen? Ini paling teruk calar dia. Nah, ini calar. Ini calar ya. Kita buka. Kecalaran yang ini menyebabkan ini jadi rompong. Jadi headphone sudah masalah. Nampak nih. Kameramen nampak nih kasar nih. Ini nampak. Kotor dia rosak sudah. Yang ini pun tenggelam sudah. Tengok tangan saya nih. Kameramen boleh nampak nih. Habis. Ini tinggi, ini rendah. Ini tinggi, ini rendah. Dan dalam masa yang sama dia rosakkan dia punya parit nih. Jadi ini pun sudah tidak boleh keluar. Nah, kita tarik keluar pun tidak boleh ya. Kita tarik keluar, dia sangkut nih. Dia sangkut di celah-celah yang luka nih. Nih, ini luka, ini yang paling teruk lah. Antara semua ini paling teruk ini. Ini luka, nampak kameramen? Ini luka dan kameramen tengok sini, ini pun luka. So, dia calar semua camnya dan ini pun tidak boleh diselamatkan. Sudah dia punya head. Sebab kenapa kita tidak, dia sini tidak ada bearing ya. Dia memang betul-betul duduk dalam parit nih, nampak nih. Dia punya apa nama istilahnya nih? Exhaust punya apa namanya nih? Camshaft sudah teruk dan headphone sudah teruk. Jadi tidak dapat di ini efeknya. Nampak nih. Ini keladak nih memang betul-betul kalau kita tengok ownernya pun tidak tahu tengok macam mana. Kalau ikut betul-betul ini head sudah bengkok. Coba kameramen fokus betul-betul, nampak nih ya. Ini teruk. Ini pun makan. Ini makan. Ini pun teruk kameramen sini. Ini makan. Sepatutnya yang cantik tuh seperti ini. Saya buka yang bagian intake punya cam. Ini cam intake. Ini cam intake ya. Ini pun teruk, kita letak dulu. Dia ada BBT sprocket seperti inilah. Ini ada BBT nya. Ini namanya CFP sebab dia ada BBT. Sekarang kita buka dan kita nampak ya bagaimana keadaan engine dia. Ini yang bahagian exhaust nih memang teruk sangat. So kita pindahkan dahulu. Kita tengok nih. Kalau yang bagus punya yang tidak calar seperti ini. Kameramen boleh nampak nih perbezaan ini dengan yang ini. Ini memang hancur sudah sampai ini SIM pun tidak boleh keluar. Ini SIM pun tidak boleh keluar nih. Kita tarik macam mana pun dia tidak keluar. Sekejap saya cari magnet. Dia sudah sangkut. Hold dulu. Oke, sekarang kita tengok ini, kita tarik. Dia sangkut. Memang tidak boleh keluar lah. Ini pun sama. Dia sangkut di mana? Di celah-celah ini.
apa yang luka nih. Ada sangkut nih. Nih. Ini pun rosak tuh habis makan. Tuh. Hampir hancur semua. Dia duduk ini macam. Dia duduk ini macam. Dia duduk beginilah. Tidak boleh sudahlah. Ini habis. So, ini memang headphone mungkin tidak dapat diselamatkan sebab teruk sudah. Dan kalau yang bagus punya, kita boleh tarik seperti inilah ya. Kita ambil ini SIM contoh lah, ini SIM yang bagus. Inilah. Kalau dia bagus, dia tiada luka lah ya, contoh. Dia tidak luka seperti inilah. Seperti ini coba kita tengok. Kita tarik dia pun senang saja dia keluar. Gitu. Ya. Jadi sekarang ini kita nampak kondisi engine dia memang sangat teruk, ya. Ini sangat teruk, kameramen boleh ke sini tengok ini dia punya ini semua keladak-keladak dia. Soalnya engine ini sebenarnya masalahnya tidak tukar minyak kali. Jadi depan ini saya akan bahas punca-punca kereta ini kenapa jadi begini. Ya. Ini semua nih, kameramen boleh dekat sedikit sini. Oke. Ini nampak. Ini pun teruk, sumbat. Ya. Dan yang paling teruk efeknya. Oke, kita akan stop sekejap bagian head ini. Kita akan fokus. Kenapa kereta ini begini? Apakah masalahnya kereta ini jadi begini? Dan yang paling mengejutkan kita, ya kita akan di ending video sekejap lagi kita akan tengok efek sampingannya lain. Sekarang ini adalah mukadimah untuk bagi nampak apakah kesan buruk jika kita tidak menjaga minyak hitam tadi. Minyak hitam ini umpama darah dalam badan kita. Kalau kita tidak jaga darah kita, semua komponen di dalam badan kita ini, organ-organ pun akan ikut rosak. Jadi beginilah akibatnya jika kita tidak menjaga minyak hitam. Jadi di hadapan ini saya buat konklusi, tujuannya sebagai edukasi, di mana supaya benda ini tidak terjadi dengan kita. Mungkin kita bukan, dia pun mungkin owner ini nak minta, tidak minta juga dia rosak, tapi sudah menjadi ya, sudah jadi takdir barangkali dia kena sama dia, apa boleh buat, kita doakan saya supaya dia murah rezeki lah. Jadi di hadapan saya ini saya ada satu nyatakan Preve Turbo tiada pickup, minyak hitam berkeladak. So saya akan ceritakan puncanya, saya akan ceritakan kesannya, dan saya akan ceritakan solusinya. Oke? Jadi di sebelah kiri saya ini mungkin kameramen nampak, cakap kalau nampak ya. Oke, sekarang ini kita akan pertama dari mana bagus? Oke, dari sini kita tengok apakah punca tadi semua tuh dia pertama sekali lambat servis. Lambat servis minyak hitam. Ingat, servis minyak hitam untuk model yang ini ada saya fully sintetik. Kenapa di dalam pakai fully sintetik? So dia ada turbo. Semi sintetik pun boleh juga tapi tidak digalakkan. Untuk kereta ini ikutlah kadarannya. Sepatutnya kita jangan lambat servis. Kalau kereta yang fully sintetik contohnya 10.000, pakai sampai saya 10.000 ataupun di bawah daripada 10.000 awal servis dia. Jangan lambat servis. Sebab untuk fully sini kita nyatakan mineral 5K. 5.000 semi sintetik 7K. Fully sintetik 10K. Untuk model ini 10K kalau kita pakai fully. Kenapa kita pakai fully? Ada turbo. Kenapa turbo itu perlu perlu pakai fully? Sebab lubang-lubang turbo itu kecil saja. Dan efeknya sangat kasihan ini orang, bukan saja head saja bermasalah, camshaft pun bermasalah, dan juga yang paling teruk adalah turbo bermasalah. Nanti kita akan ke sana. Oke, jadi jangan lambat servis. Punca dari keladak tadi itu dia lambat servis. Satu, pun boleh berkeladak. Yang kedua adalah guna minyak fake ataupun minyak tiruan. Oke, minyak tiruan ini banyak di pasaran ya. Ada kalau kita dengarkan minyak harga daripada contohnya harga yang tidak masuk akal. Yang mana harga kilang pun tidak dapat, tapi tiba-tiba kita bilang, ini murah betul, ini oke nih. Jadi minyak palsu ini banyak. Jadi macam mana kita mau tahu dia minyak palsu ke tidak, bos? Satu saja caranya, yaitu harga dia. Kalau harganya tidak masuk akal, itu biasanya palsu lah. Tidak masuk akal, ialah kita biasa beli minyak 100 lebih. 130, 140, contoh saja. Tiba-tiba ada orang jual 80. Fully sintetik nih, itu sudah tidak masuk akal. Sebab harga kilang pun tidak begitu. Kecuali kau ambil 2 kontainer lah. Jadi kita harga customer adalah end user, pengguna terakhir. Tidak mungkinlah dapat harga kontainer. Kan? Jadi kalau dapat dengar harga yang tidak masuk akal, boleh berkeberangkalian dia recycle punya minyak. Ataupun minyak recycle, ataupun minyak palsu. Ya, sebab sekarang ini semua palsu. Bulu mata pun boleh dipalsukan. Ya. Jantina pun kalau di Thailand boleh dikasih palsu. Apalagi setakat minyak. Jadi itulah antara kita mengenal pasti yang palsu, satu daripada harga.
Yang kedua dari segi packaging dia. Kalau kita nampak dua-dua sama brand. Tapi mesti ada something wrong di packaging dia. Mungkin ada logo hologram ke alam-alam, kita tidak boleh bahas orang punya nama brand. Tetapi apa yang kita boleh jadikan syarat parameter adalah harga dan juga packaging dia. Kita nampak packagingnya sebelum ini kenapa cantik jap, halus, potongan dia mungkin kan. Tapi sekarang memang agak sukar untuk kita mengenal pasti. Tapi indikator yang paling cantik adalah harga. Sebab harga itu menentukan kualiti selalunya. Walaupun tak semestinya ya. Itu yang kedua. Jadi berhati-hati dengan minyak pack. Sebab minyak pack ni dia ada, tidak ada sudah dia punya nubah. Apa namanya, minyak orang bilang dalam minyak hitam tu, minyak oil ni untuk enjin, dia ada satu bahan adiktif tambahan yang daripada kilang yang keluarkan minyak itu untuk proses orang bilang pelinciran ataupun pelumasan besi bila tahap rendah, bila panas, bila sejuk. Semua tu ada di dalam minyak hitam. Tapi kalau dia fake kan dia tapis saja. Dia tidak ada sudah minyak adiktif tambahan untuk yang dari kilang punya tu. Dia betul-betul minyak ditapis, dia tapis sekadar minyak saja. Tidak ada perlindungan kepada sistem enjin yang bergesel, crankshaft bergesel, connecting rod, conrod bearing, main bearing, thrust washer, crankshaft, camshaft, sim, semua itu bergesel. Bila dia bergesel, dia perlu ada minyak pelincir yang ditambah dengan adiktif pelumasan tadi. Okey, jelas lah. Jadi minyak fake ini boleh menghasilkan keladak hitam tadi. Okey, yang ketiga adalah treatment anti asap. Kalau kita tengok minyak di luar, tidak terlalu besar kalau lubang hidung saya kalau dekat begitu kameramen. Okey Okey, jadi minyak treatment ni maksudnya ada kadang-kadang kita jumpa di pasar. Masuk ini minyak ni, dia macam Ferrari. Masuk minyak ini, dia laju bosku. Masuk ini treatment bos anti asap. Dia boleh menjimatkan minyak 30% penjimatan minyak. Kalau benarlah itu 30% boleh jimatkan minyak, bagus kau kerja di Jepun sana. Kau yang keluarkan tu minyak. Orang kalau jimat 1% pun satu kebanggaan untuk R&D itu. Ini kau bilang 30% boleh jimat, itu tidak masuk akal. Ya kalau betul lah kau punya teori bagus, ganti tempat engineer di Jepun tu, kita yang duduk sana, gunakan kau punya teknologi tadi itu. Kalau dia boleh jimat 30%, tidak payah susah-susah mau buat enjin, tidak payah susah-susah mau buat VVT, tidak payah susah-susah buat itu MyVac, tidak perlu susah-susah buat VTEC, tak perlu susah-susah lagi buat turbo lah bah. Sistem teknologi tak perlu dibuat. Tak perlulah kalau di set, tak perlulah kita buat common rail lah segala-gala itu. Dulu pakai rotary, kenapa common rail? Kalau benda ini betul lah kau boleh jimatkan, pakai kau punya tu tambah saja. Jadi buat apalah engineer itu cipta benda-benda common rail yang terlampau crowded. Ya, yang perlu ada pressure limiter, perlu ada common rail high pressure pump, supply pump, feed pump, semua perlu ada. Solenoid, banyak wiring yang diguna ketika menggunakan common rail untuk diesel. Kalau betul lah boleh jimat. So common rail dicipta untuk apa sebenarnya? Untuk penjimatan minyak. Supaya yang sistem rotary peel pump itu kan dia kuat makan minyak sikit. Diciptalah common rail menggunakan high pressure pump. Yaitu di rail dia. Itu common maknanya komputer, rail itu adalah batang. Jadi kalau kita pikir logiknya kalau anti asap ini boleh menjimatkan 30%, bagus kau jadi engineer di Jepun. Jadi tidak masuk akal. Dan apakah kaitannya dengan keladak tadi anti asap? Sebenarnya anti asap ini dicipta untuk melembabkan getah-getah, sebetulnya babsil. Babsil ini kan dia perlu, minta maaf bukan luca. Ini babsil ya. Ini contoh babsil lah. Ini batang, ini sil. Sil ini kan getah. Getah ni kalau dia keras memang dia akan keluar asap. Tetapi kalau kita gunakan anti asap sebenarnya tidak digalakkan jangka panjang. Dan bukan semua benda anti asap itu boleh digunakan pakai. Tetapi kalau kita betul-betul mau jaga enjin, sepatutnya satu sih obatnya yang ini. Jangan lambat servis minyak hitam. Okey, jangan lambat servis. Sebab kenapa jangan lambat servis? Saya masuk pergi poin nombor 1 tadi. Kenapa? Sebab ingat, tayar tidak pusing, enjin hidup. Sedangkan kita tukar ikut kilometer. Kilometer kan tayar pusing dulu. Jadi kalau kita tunggu bini kita di bank, kita tunggu, kita minum kopi, enjin tengah running, tayar tidak pusing. Tapi baik, kan minyak itu berjalan. Jadi mesti dah awal daripada 100.000 kalau puli sintetik. Sebab itu kenapa kita galakkan awal daripada 100.000 untuk puli, 7.000 untuk semi dan 5.000 untuk mineral. Okey, masuk pada poin tadi treatment anti asap. Tidak digalakkan kerana dia akan menciptakan grease-grease. Dia akan jangka panjang dia akan menjadi keladak-keladak macam tadi itu. Dalam ni dia akan menjadi karbon-karbon ataupun keladak-keladak yang menyebabkan tersumbatnya mikrofon tadi. Okey, mikrofon akan tersumbat. Contoh macam ini. Sekarang dalam video ini sudah dibersihkan, dia akan tersumbat di sini. Ini sekarang sudah cuci ya. Nih, bila kita gunakan anti asap, minyak hitam tu dia akan jadi grease. Sedangkan tujuan minyak hitam adalah untuk pelumasan. Tapi untuk dia naik ke sistem
head tadi ke atas, dia perlu limpas di jaringan ini. Tapi kalau bentuk dia, kasih flash dia. Kalau dia bentuk jaringan ini tersumbat, ini sudah bersih. Kalau tengok video yang first tadi kan, ini kalau kita pikir nih, boleh jadi tak dia tersumbat? Boleh jadi disebabkan oleh anti asap tadi. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, engine juga boleh jadi minyak hitam ni berkeladak ataupun menjadi grease disebabkan oleh suka menggunakan minyak tambah-tambah. Apa maksud minyak tambah-tambah? Kereta kita leaking. Kita suka tambah, tidak tahu mana satu minyak baru, minyak lama. Tidak pernah kita servis. Sebab apa? Yang lama bercampur dengan yang baru. Jadi kalau untuk jangka pendek boleh, tapi diamalkan tidak boleh. Apa yang kita patut buat ialah, cari yang leaking itu, selesaikan yang leaking, baru servis minyak hitam kita. Jangan ditambah yang lama, yang lama punya kuman itu bercampur dengan minyak baru. Tidak tahu bila juga jadi baru nih kereta kau punya minyak nih. Sebab yang lama pun ada di dalam, kau tambah-tambah terus. Jadi dia akan menghasilkan keladak-keladak tuh. Berlaku percampuran yang baru dengan lama, dia akan menghasilkan keladak hitam, tapi tidaklah sepekat macam kalau kita gunakan treatment anti asap, ya. Kita tidak galakkan. Jadi minyak tambah-tambah pun kita tidak galakkan. Sebab kita punya cerita sekarang kenapa punca dia jadi keladak, menjadi keladak macam tadi. Yang keempat, yang kelima, kameramen boleh nampak tak? Yang kelima, boleh ya? Yang kelima adalah minyak tidak ikut grade. Dia juga boleh menjadi keladak. Kereta juga boleh jadi tiada pickup. Kereta juga jadi berat, bukan sebab turbo sahaja. Sebab minyak punya grade itu sendiri ialah mempengaruhi kepada tok kereta tu, kuasa kereta tu, power kereta tu. So kita punya cerita sendiri kenapa Preve Turbo ni tiada pickup, minyak enjin berkeladak, bunyi bising, berat. Salah satu adalah minyak tu kita tidak ikut grade. Untuk kereta ini mungkin kita macam kereta ini dia pakai 5W30 contohnya. Kita pakai 20W50. Nah, beratlah itu kereta. Maknanya daya kecairan dia minyak tu dia ada kecairan, mineral dia ada kurang cair sikit. Semi cair sikit, fully sintetik sangat cair. Sebab kenapa dia perlukan untuk masuk ke sistem turbo. Turbo ni dia ada satu shaft, turbine wheel dengan compression wheel. Penyambung antara turbine wheel dengan compression wheel dia ada satu shaft. Shaft tu ada bearing, dia ada bush. Bush tu dengan bearing perlu ada minyak hitam. Kalau minyak hitam tu terlampau pekat dia tidak dapat masuk. Apalagi kalau berkeladak lagi tersumbat. Dan apa efeknya? Turbo boleh rosak. Nanti kita akan tengok kereta ni. Jadi minyak kena ikut grade lah. Kalau dia pakai fully sintetik ikut di kilang tu. Kalau dia tulis itu 5W30, ikutlah 5W30 ikut grade. Jadi kameramen mungkin boleh hold dulu. Jadi kalau kita nampak di sini, ini 5W30. Ada yang grade-nya 5W30. Dengan 10W30, mana lagi cair? 5W30 kah 10W30 lagi cair? Ini lagi cair. Jadi tahap kecairan itu bergantung kepada penghilang tadi kereta. Siapa yang kasih keluar itu kereta? Kalau dia suggest kita 5W30, ya pakai 5W30. Kalau dia bilang 10W, disuggest 10W30, kita suggest pakai 10W30. Tapi kalau dua-duanya boleh pakai dua-dua, tapi jangan di sini 20W50. Pakai kereta Preve, mati. Kereta itu jadi berat. Sebab dia terlampau pekat. Kalau contoh yang kita kereta yang ini, kita pakai untuk 0W sama-sama pun fully sintetik. Ini pun fully, ini pun fully. Tapi ini 0W20 untuk kereta Beza. Ataupun Exia, engine aluminium. Engine 1NR, 1KR. Lebih kurang begitu 2NR, pokoknya apa yang disuggest oleh pengeluar kereta. Kalau dia bilang 0W20, pakailah 0W20. Janganlah kita pergi upgrade dia pergi 15W30, itu mineral sudah. Jadi dia tidak boleh angkat. Bukan tidak boleh jalan, kereta itu jalan juga tapi dia berat. Contoh yang ini 0W20, sama juga tapi brand lain lah. Jadi ini antara dia punya kecairan dia itu. Makin besar nombor di sini biasanya makin pekat. W ini weather lah. Tahap kepanasan, ketika sejuk, ketika panas. Itu perbahasan lain lah, nanti terlampau panjang durationnya. Jadi minyak itu kena ikut grade. Minyak kena ikut grade dia. Kalau dia tulis itu memang 5W30, pakailah 5W30. Kalau dia bilang situ 0W20, pakailah 0W20. Janganlah kita pergi 15W30. Kecuali emergency daripada hangkang itu engine, yalah nak apalah untuk sementara. Tapi maksudnya the long term. Maksudnya kita refer kepada pengeluar kereta itu sendiri. Sebab engineer sudah tetapkan ini grade yang paling rendah contohnya. Pakai 15W30 contohnya. Ataupun 0W20. Kena ikutlah grade dia. Jangan cerita pasal emergency. Emergency apa pun boleh dipakai. Minyak makan pun boleh. Ini kita cerita ikut standard dia. Alright. Seterusnya yang keenam. Kenapa dia kereta ini boleh jadi pickup kurang. Minyaknya pun hitam berkeladak. Boleh jadi juga suka tukar-tukar brand. Tapi sebenarnya ini tidak semestinya ya. Yang penting sebenarnya grade-nya sama walaupun brand-nya lain. Ini poin nomor 6 ni bukanlah
wajib, tapi dia sunat muakkad saja. Kalau orang Islam itu sunat muakkad namanya, sunat yang digalakkan ikut asal. Tapi kalau tidak ada, tukar pun tidak apa, yang penting grade-nya sama. Yaitu contohnya satu brand E, dia punya kecairan sama aja, 0W20, tapi brand lain. Yang satu lagi 0W20 tapi ini brand B, sama aja dia punya kecairan, harga pun tidak jauh beza. So di dalam kandungan itu hampir sama. Tapi kalau ada yang lagi sama, lagi bagus. Tapi kalau kita tukar-tukar brand, dapat tuh brand yang kita tukar itu terlalu jauh beza harganya, mungkin kita akan risau dia minyak fake. Jadi kita tukar-tukar brand itu yang kita takut. Dan kebanyakan brand-brand sekarang yang sudah famous, banyak minyak-minyak fake. Sebab ialah menumpang kefamousan, kepopularity, kefamousan orang. Dia sudah terkenal. Untuk perkenalkan produk dia susah, dia mau bangun sendiri. Dia pergi tiru orang punya supaya dia boleh jual. Sebab itu hati-hati juga kereta brand-brand yang sudah famous nih. Banyak yang akan tiru itu brand, ya. Kalau kita tidak famous, tidak ada yang mau tiru. Biasalah, macam artis, ya. Dia tidak sanggup juga menyanyi macam artis, tapi pakaian macam artis, nampak pusat. Contoh begitu, contoh. Dia mau bergaya juga. Jadi kita jangan tukar-tukar brand. Kalau boleh kita pakai brand E dulu, pakai brand E, kecuali emergency ataupun ini ada ataunya ya. Sebab poin nomor 6 ini pilihan, ya. Ataupun brand berbeza tapi grade sama. Grade sama ya. Maknanya grade-nya hampir sama ataupun lebih kurang sama. Jangan terlampau jauh grade-nya. Kalau 0W kita pakai 15W. Tidak boleh lah terlampau jauh. Sudahlah brand lain, grade-nya pun lain. Oke, jadi kalau boleh pakai minyak yang sama kalau boleh. Kalau Pro 2 dia ada, pakai Pro 2 lah. Contoh-contoh minta maaf ya. Ataupun brand E sahaja. Brand B bisa. Tapi kalau tidak ada boleh tak? Boleh. Ini bukan wajib ya. Tapi sebaiknya pakai brand yang sama. Kalau tidak ada boleh tak? Boleh. Yang penting grade-nya sama. Grade kecairan itu sama. Oke, jadi itu saja yang nomor 6. Punca dia ada 6. Oke, apakah kesannya jika kita tidak peduli? Nampak tadi video kesannya tadi? Oke, yang pertama sekali, engine kurang pick up. Memanglah, engine di dalam sistem combustion inline dia terbakar begini, dia perlu ada geseran. Dan setiap geseran itu perlu ada minyak ataupun pelumasan. Jadi kalau dia tidak ada minyak ataupun pekat, hilang daya lincir, besi jumpa besi, pickup itu akan makin kurang. Kotakan minyak lebih, barulah jadi. Ini jadi engine bis. Yang kedua, engine bising. Bila minyak tidak ada di dalam ataupun minyak punya additive dalam sebagai agen pelumasan tidak ada, apa akan jadi? Conrod bearing, main bearing, crankshaft, connecting rod, sim, camshaft intake, camshaft nih, BBT sprocket, semua itu pakai minyak. Jadi kalau minyak itu tidak ada daya lincirnya, apa akan jadi? Engine pasti bising. Kalau bising tak sedap lah kita bawa. Pickup kompom tidak kuat, bising lagi. Ada juga engine bising, mungkin simnya saja, tapi tidak menjejaskan pickup dia. Engine bising tidak menjejaskan. Tetapi kalau sudah bising, tidak kuat lagi pickupnya. Nah, apa sudah maksudnya itu? Bagus jalan kaki kan, banyak masalah kan? Oke. Kesan yang seterusnya yang ketiga ialah kuat makan bahan petrol ataupun diesel. Kalau kereta sudah mechanical problem ataupun bagian hardware-nya sudah tergesel, conrod bearing makan, main bearing makan, connecting rod pun sudah haus, simnya pun sangkut-sangkut. Boleh jadi kereta akan kuat bahan bakarnya. Kenapa? Kalau kereta itu engine bagus, otomatis kita tekan sedikit dia pandai jalan sendiri, macam bola lah. Kita tendang pada peringkat awal mungkin perlukan tenaga lebih, tapi bila bola itu sudah berjalan, kereta sudah bergerak, oke, gear 5 pun dia ringan saja. Tapi sekarang ini gear 4, gear 3 aja. Dulu gear 5 boleh lajak ke Ningau. Contoh yang kereta Prewe naik turbo. Contoh saja, menunjukkan di sini bahwa minyak engine itu sangat penting. Di mana dia yang memberi daya lincir. Dan bila pelinciran itu bagus, otomatis omboh ataupun piston di dalam pun senang bergerak. Bila senang bergerak, apa jadi? Tekan sedikit minyak dia lajak sudah. Sekarang kau tekan minyak banyak baru nih. Mana yang kuat makan minyak? Gear 1 dengan gear 5. Gear 1 kuat makan minyak. Asik gear 1 terus naik bukit habis minyak. Kenapa? Sebab berat. Kenapa berat? Bergeser itu piston punya ring 1, conrod bearing, main bearing, tidak ada daya pelumasan. Jadi kau tekan banyak minyak, itu situ-situ aja larinya kereta tuh. Jadi maksudnya itu apa efeknya? Kita cerita kesan sekarang. Kesannya adalah kuat makan petrol ataupun diesel. Diesel kita tidak sentuh banyak lah, kereta ini pakai petrol. Oke, yang keempat, dia akan merosakkan komponen head dan blok. Coba kameramen. Apa jadi? Karena ini kereta ini di hadapan kita nih, apa jadi sudah? Coba tengok. Coba tengok nih. Apa jadi nih? Head, ini head namanya. Ini head, ini di kawasan atas ini head. Jadi apa jadi head nih? Ini head terpaksa ditukar. Tidak ada lagi engineering yang boleh tampal-tampal kecuali kita antar pergi Pakistan lah. Kita tampal-tampal ini. Sebab sana negara Pakistan ini semua pun dia boleh bikin. Kalau di sini tidak ada sudah tampal-tampal begini.
susah. Ini hancur. Jadi terpaksa head dikena tukar satu ketul. Boleh juga dibikin, saya tidak tahu risikonya sampai bila lah. Jadi kalau kita nampak, ini semua nih, calar semua nih. Cuma sumbat. Kalau yang bagus punya dia berkilat seperti ini. Kameramen boleh nampak? Ini bagus punya licin. Yang ini berjerawat batu sudah, kau nampak nih. Tadi yang ini mulus. Ini mulus, yang ini jerawat batu. Gara-gara tadi minyak tidak cukup. Minyak tidak cukup, apa efeknya? Ini jadi masalah dia. Efek yang kedua, kalau minyak tidak naik, ini efeknya yang kedua tadi. Coba kameramen sini. Kita tengok sini apa efeknya. Ini tadi intake. Ini intake, ini exhaust. Kita tengok apa efeknya. Apa jadi ini? Ini sepatutnya dia begini, bulat nih. Ini pun makan. Inilah yang halus, tidak calar nih. Ini cantik. Tapi yang ini tinggi sebelah sudah. Ini rendah, yang ini tinggi. Jadi lama-lama benda ini kalau dibiar dia akan patah. Jadi kita bergantung pada budget customer. Kalau tidak ada, hantam sajalah. Bilang Piramli. Kita cuma bersihkan seperti mana yang ini. Coba kameramen. Kita akan bersihkan. Orang ini sudah bersihkan. Ini kami cuci lah. Ini bersih sudah ya. Yang ini kita belum bersihkan sebab mau buat penggambaran. Oke, kita nampak di sini. Ini kita tengok apa jadi. Semua berkelada. Ya, walaupun dia sudah plasing, walaupun dia sudah buat di kedai lain. Tapi kita akan cuci. Kasih bersih. Tetapi yang ini, sepatutnya head pun kena tukar. Tapi kalau orangnya tidak ada duitnya, kurang budgetnya barangkali. Maklumlah, tidak semua orang mampu. Tidak apalah. Kita buat sejak mana mampu. Tapi risikonya akan patah karena apa? Ini tidak balance sudah nih. Sebab ini sini dia ada bracket. Nih, dia akan tahan begini, contoh. Dia akan tahan seperti ini. Macam mana dia mau tahan kalau dia ada pri-pri begini? Jadi ini boleh patah tak? Sebab ini pergeseran 24 jam bergerak. Oke? Jadi efeknya yang itulah. Yang saya cerita tadi, yaitu kesannya dia akan makan. Tapi benda ini sudah terlambat. Dan kita tengok bahagian efek yang seterusnya apa jadi? Bagian heads yang kita cerita, nampak? Nampak? Apa jadi sekarang ini? Ini macam kopi olay-layo. Ini nampak? Apa jadi? Nasib ini kereta dia pakai SIM mati. Macam Mybi punya. Kalau dia pakai SIM macam Saga FLX, yaitu lifter di dalam. Di dalam SIM ni ada lifter dia, ada spring lagi. Memang jam habis ni kereta. Mungkin tak boleh hidup. Sebab berlakunya compression leak. Oke, ini nampak. Ini baru satu. Kita tengok lagi yang lain. Kita nampak ini macam gula merah sudah kan? Nampak. Apa jadi? Ini kalau minyak-minyak tambah-tambah tadi semua nih. Ini. Kameramen nampak tak? Apa? Ya, nampak nih. Semuanya macam mana mau cerita? Gara-gara kita tidak jaga minyak hitam, dia jadi begini. Ini bagian SIM nih memang tiada harapan lah. SIM-nya pun sudah berkelada. Jadi itu bahagian head. Sebab perbahasan kita di sini sekarang, dia akan merosakkan komponen head. Yang tadi itu head tuh. Yang itu tadi bagian head. Crankshaft lain lagi, bagian block. Oke, kita tengok bagian head. Nampak? Oke, itu kita nampak tadi SIM-nya masalah. Crankshaft-nya pun masalah. Dia punya head pun masalah. Nampak nih? Bracket masalah, head pun masalah. Ini pun tidak boleh dikeluarkan. Kalau kita paksa takut nih SIM yang luka. Pasal kita gosok-gosok dulu, mungkin SIM-nya boleh dipakai. Barangkali. Namanya barangkali ini apapun boleh jadi. Oke, ini bahagian head saja. Kita tengok bahagian block. Bagian block itu bagian bawah. Mungkin kameramen boleh menggunakan lutut untuk nih. Alright, ini kita tengok. Nampak nih? Nih, hitam di bawah nih. Kameramen boleh nampak ya? Boleh ya? Jelas Saya turun bawah dulu. Nampak nih hitam. Ini pun sudah kami korek-korek nih. Jadi apa jadi dengan engine ini? Sepatutnya ini general overhaul sudah. Tapi kalau orang tidak cukup duitnya, kesian macam mana juga kan? Jadi kita try lah flashing kan. Tapi kalau sudah luka begitu, orang bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak boleh dibuat apa-apa sudah. Tapi kalau sudah memang tidak ada, bikin saja lah mana yang dia mampu kan. Tapi kita kasih tahu risikonya memang. Ini hitam, udah tahu lah minyak hitam apa dia pakai sebelum ini. Jadi ini keadaan blok jadi hitam. Gara-gara minyak saya jadi masalah. Takut di dalamnya ada conrod bearing. Ini dalam main bearing. Ini connecting. Ini conrod bearing, ini main bearing. Mungkin di dalam ini banyak sudah yang calar barangkali. Jadi tidak ada jaminan kereta ini akan senyap sebaiknya. Selap benda itu sudah calar. Oke, seterusnya adalah merusakkan turbo. Blok saya sudah bahas tadi. Nampak hitam. Kita tidak buka lah. Ini kita sudah tengok tadi. Sini ada 3 bagian. Cam, shaft, SIM, bracket, dan head itu sendiri rusak. 3 yang rusak di bagian head. Head itu sendiri, SIM dia, camshaft, dan juga dia punya bracket. So di bagian blok kita tidak buka secara keseluruhan. Sebab dia suruh kita flashing, buat kita mau overhaul pun. Jadi kita flashing saja. Mudah-mudahan inilah. Tapi kalau sudah begini, tapi yalah owner juga yang kena inform. Kita ini tidak terus main buka-buka saja. Kita tanya dulu owner. Ini kosnya begini, jadi tidak dapat buat apa-apa. Kalau bilang owner hantam sajalah. Kita pun buat yang terbaik saja, bersihkan saja. Kita pun
sedia maklum. Sebab apa-apa hal yang kita buat sini perlu minta persetujuan dulu dengan customer dan kita menghantar video tadi. So memang dia sudah masalah. Oke. Efeknya yang paling teruk dan yang selain daripada yang mahal tadi ada lagi mahal yaitu turbo rosak. Coba kameramen sini. Kameramen tengok turbo nih, nampak nih turbonya nih. Sebelah sini kameramen, tidak nampak sana blade-nya. Oke. Kameramen boleh nampak ya? Oke, nampak nih. Ini turbo pun sudah jam. Nampak? Sudah jam. Nih, nampak nih blade nih, sepatutnya nih blade kita tiup pakai mulut pun dia jalan. Nampak? Kameramen coba fokus dalam. Nampak nih. Keras tangan saya nih, berurat tangan nih. Nah, jam. Jam. Minyak tidak dapat lalu. Ini turbo dia pun sudah. Kameramen boleh nampak tak? Kasih lurus tuh. Boleh nampak? Oke, nampak nih. Ini blade dia. Ini namanya compression wheel. Turbine wheel di sebelah sini, yaitu gas buang akan pusing turbine akan bersambung dengan shaft itu akan pusingkan compression wheel dan seterusnya menekan udara. Tapi ini pun jam. Nampak? Tidak boleh jalan jam. Nampak? Kenapa dia jam? Sebab minyak hitam. Siap kameramen sini, kita cocok sini. Kita tengok sini. Ini nampak? Ini sumbat nih minyak nih, tidak dapat masuk nih. Minyak hitam tidak dapat masuk nih. Tuh, ini pun sudah saya korek-korek nih. Nih. Nampak tuh? Minyak tuh dia kecil saja ya. Minyak hitam tuh dia minyak masuk pergi turbo. Dia punya nut ini saja kecil. Nih nampak? Dia tersumbat nih lubang nih. Kecil sih lubangnya. Jadi kalau kita pakai minyak kasar ataupun dia berkelada sumbat nih. Bila sumbat nih lubang, macam mana minyak itu mau masuk sini? Dia duduk sini. Nampak? Dia duduk sini. Dia duduk ini macam bosku. Jadi macam mana dia mau tembus sini kalau sudah dia sumbat? Jadi apa jadi? Bila minyak tidak cukup bekalan ke sini, apa akan jadi? Compression wheel akan jam, turbine wheel pun akan jam, dan juga semua komponen di dalam tidak dapat bergerak, jadi akan keluar kod di sana, out, dia kata boost masalah. Boost ni maksudnya ini. Sensor akan detect, sebab kena ingat, daripada sini, dia pusing, kameramen masuk sini, tengok sini, dia akan isap udara, dia kompres menggunakan blade tadi, masuk ke sini. Kameramen ke sana, kita akan nampak ini kita akan nampak dia punya daripada sana tadi dia akan masuk ke sini. Ke sini dia masuk daripada sana tadi, dia masuk disejukkan melalui intercooler turbo. Intercooler turbo akan masuk ke bahagian boost tadi ini. Ini. Boost tadi ini yang itu dia scan pada awalan ada boost ini. Dia detect berapakah tekanan udara dihasilkan, ini yang baca. Jadi bila tidak ada boost dia akan kasih tahu, tiada boost nih bos, bukan kopi ganti itu sensor. Oke, jelas Jadi itulah efek dia. Di mana jika kita tidak peduli dengan minyak hitam, kesan yang terakhir adalah turbo Anda akan rosak. Turbo ini sangat mahal. Turbo ini adalah dicipta adalah untuk kompres. Kenapa udara perlu dikompres? Untuk menghasilkan tekanan lagi banyak, udara makin kuat to pick up. Sebab ingat, bila udara tidak dikompek ataupun tidak dikompres ataupun tidak ditekan, udara tidak akan masuk dengan secara optimal di dalam sistem pembakaran. So, udara ini sangat penting untuk dikompres. Kekuatan pada minyak diesel pun udara juga. Kalau udara tidak dikompres, turbo kalau tidak ada, lemas tuh kereta. Jadi kalau turbo sudah lemas, apa jadi? Tidak ada pick up tuh kereta. Oke, seterusnya adalah yang paling pasti dan pasti memang cost repair akan sangat tinggi. Turbonya, bloknya, ini blok, ini head, apalagi turbo. Nah, belum lagi ini baru. Ini baru barangnya, upahnya lagi. Jadi gara-gara minyak hitam kita tidak jaga, benda ini akan berkait rapat di kesan tadi. Yaitu ada 6 kesannya. Yang paling sengsara adalah owner itu sendirilah. Akibat mungkin bukan salah owner yang kedua, mungkin owner first. Kereta ini dia beli sama orang. Sebab itu ada satu video saya, tips membeli kereta terpakai. Sebagai satu edukasi untuk kita belajar. Bagaimana cara untuk kita membeli kereta terpakai agar kita tidak orang bilang menyesal kemudian. Oke lah, pendapatan menyesal kemudian. Menyesal dahulu. Peribahasanya? Menyesal menyesal sekarang pendapatan menyesal kemudian tiada gunanya lah, kan? Begitulah. Lama sudah kasihan ditinggalkan di sastra, kau tahu lah umur sudah tua kasihan mau mati sudah kali. Oke, selesai bagian punca, kesan, kita tengok apa solusinya. Setiap masalah pasti ada solusinya kan? Jangan cerita masalah saja, tidak ada solusinya. Oke, solusi yang pertama, kena pasti bunyi. Kita sudah dengar bunyi tat dan keluar ceri ala ini pasti minyak tidak naik. Pasti tidak minyak naik, pastinya ada berlaku penyumbatan jika minyak cukup. Jadi kita sudah cek tadi berlaku penyumbatan di mikrofon tadi di sini. Nih mikrofon tadi di sini. Dia sumbat di sini. Dia sedut sini. Ya, contoh gini. Oke, dia sumbat, dia hisap sini. Jadi kalau sumbat di sini macam mana? Dia mau hisap sini minyak hitam semua. Macam mana? Orang tuh sudah pelasin pun masih kotor, yalah dia tidak kasih bersih. Oke? Itu yang pertama. Kita kena pasti dulu bunyi. Dia bunyi haming kah, bunyi ketukan kah, bunyi
bunyi besi bergesel kah, bunyi knocking kah, itu semua bunyi mempengaruhi jenis kerosakan. Kameramen tengok ya, oke ya, baterinya. Alright, itu kena pasti fungsinya bunyi. Jadi bunyinya sudah kita kenal tadi, yaitu berlaku masalah gangguan di bagian head. Ada bunyi kasar dan turbo tidak ada bunyi bus. Tidak ada bunyi bus. Kita dengar, oh tidak ada. Turbo macam ada jam. Memang jangkaan kita betul, memang jam itu turbonya. Jadi itu kena pasti bunyi. Dan kita ada jumpa juga kalau tengok di channel saya ada satu Exora, yaitu Exora CFP, Exora baru. Bunyinya macam besi belaga. Rupanya turbonya punya blade itu tertanggal sudah, patah. Ya. Oke, kena pasti tahap kerosakan. Untuk kereta yang ini, tahap kerosannya orang bilang 99% sepatutnya memang tidak boleh diselamatkan sudah ini engine. Patutnya kena ganti head juga, baru cuci seperti tadi. Tapi kalau orang tidak cukup duit, macam mana? Paksa buat apa saja yang dia mampu bayar lah. So, kita ini tolong mana yang jujur saja. Oke, tahap kerosakannya ini sudah dia makan. Tuh tahap kerosakannya, boleh kameramen nampak sekali lagi tadi? Nih, sudah makan ya semua nih. Ini semua nih makan nih semua nih nampak nih. Nah, yang tadi saya bahas tuh inilah. Tahap kerosakannya, headnya tadi ini, tahap kerosakannya. Jadi sepatutnya kereta ini memang tidak ada pilihan kecuali di overhaul sahaja jawabannya nih. Habis, inilah tahap kerosakannya. Kita sudah cek. Dan yang terakhir tahap kerosakan di turbo tadi. Oke, seterusnya ialah cuci oil sum. Cuci oil sum. Kita buat, sudah kita tahu apa masalah kereta ini. Kita cuci oil sum. Dia sumbat. Coba jaga minyak hitam. Jadi kita sudah cuci bersih seperti perawan balik. Ya, tengok ini sudah bersih ya. Nih. Sudah bersih. Kita sudah bersihkan semuanya. Dan kelada, bersihkan kelada, cuci ya, mikrofon sudah cuci, memang kita ganti lah. Kita ganti yang original dan bersihkan kelada kerak. Kita korek mana yang kita mampu. Sebab ini bukan general overhaul. Kita korek-korek saja untuk jimatkan kos lah konon. Tapi sekali kita buka, aduh, makan semua. Jadi tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya bergantung kepada owner. Kalau bilang owner cukup budget, kita teruskan general overhaul. Kalau tidak cukup, kita buat mana saja yang dia cukup lah. Cuma risikonya, camshaft pasti akan patah jika dibiar lama dan bunyi itu pastikan ada. Walaupun kau tukar plasing 100 kali pun. Tetapi at least dia tidak lagi mungkin berjangkit lagi lah kepada sekarang nih camshaft exhaust. Camshaft intake itu macam oke sikit. Tapi bilang orang kalau sudah makan tidak ada cerita lah. Alright, seterusnya yang kelima. Apakah solusinya kita akan flushing benda ini 3 kali. 2 atau 3 kali sampai dia bersih. Barulah kita masukkan minyak sebenar. Dan kita akan tengok oil pressure itu menyala ke tidak. Oil pressure itu dia masih blinking ke tidak. Tapi hilang atau tidak hilang memang tidak akan hilang lah bunyi sebab dia sudah calar. Bila sudah calar benda tu sudah tidak boleh buat apa-apa. Dia sudah makan badan dia. So yang ketujuh kita punya solusi adalah jika calar dan bunyi teruk mesti overhaul. Ini saya sudah nyatakan item yang bermasalah. Mesti overhaul. Itu solusi yang terakhir. Kalau andai kata tidak calar macam 2 kereta yang kita bikin. Preve non turbo sama juga S4PI S4PH. Kalau S4PH ini 1.6, S4PI itu 1.3, Kempro juga. Tapi yang case yang Preve yang kami buat di video lain itu dia tidak ada calar begitu, tidak teruk begitu. Bunyi juga tapi tidak seteruk itu. Yaitu Preve non turbo itu oke. Ini Preve turbo mampus. Kena overhaul sepatutnya. Jadi solusinya di sini adalah overhaul sebenarnya, tapi bergantung kepada budget customer. Jika customer tidak mampu, kita tidak boleh paksa. Kita menceritakan apa yang sebenarnya yang berlaku saja. Jadi itu saya daripada saya. Jika konten seperti ini bermanfaat, insyaallah. Jadi mohon subscribe, like ataupun share. Mungkin juga boleh komen yang membina ya. Jangan kondem orang, kondem saya blok ya. Komen yang membina mungkin Anda pengguna Preve turbo ataupun CFE ataupun mungkin Anda pengguna Preve IAFM, tidak kisah, non turbo, tetap minyak hitam kena jaga. Jadi tolong pahami dulu punca, kesan dan solusinya. Jadi di 3M ini kita nyatakan 3M nya, puncanya, kesannya dan solusinya. Dan solusinya kita sudah kasih tahu bergantung kepada jenis kerosakan dan juga bunyi-bunyinya. Dan ternyata kereta ini memang tiada harapan, sepatutnya ganti head, mesti overhaul. Tapi kalau tidak cukup duitnya, siapalah kita sebagai workshop untuk paksa owner untuk bayar. Sebab dia yang bayar, kesian. Mungkin dia sedikit menghadapi masalah, kita reda sajalah. Ya, yang penting kita tahu sudah apa masalahnya. Oke, itu saja. Jadi tugas Pomin hanya menyampaikan, menentukan keputusan dia mau jadi overhaul, itu hak dia. Yang kita buat sekarang ini flushing dululah. Manalah tahu sekurang-kurangnya boleh menjimatkan lah konon. Tapi kalau sudah makan, apa boleh buat. Oke, jadi itu saja daripada saya. Boleh komen membina. Mungkin Anda pengguna Preve, mungkin Anda juga pengguna kereta lain. Apa sih kereta yang menggunakan sistem pelumasan, sistem pelinciran? Cara jaganya tetap sama. Yaitu minyak hitam mesti dijaga dengan baik.
Oke, itu saya daripada saya. Apa yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Mohon maaf jika terlalu panjang ini video. Apa yang paling penting, ilmu yang baik itu jangan lupa share dan subscribe ya. Oke, assalamualaikum, thank you, bye bye.